Halo Ibu dan Bapak Guru yang hebat. Perkenalkan saya Edwarus Jemahu SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya di kelas. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dalam pendekatan ini, guru mengubah konten, proses, produk, dan lingkungan belajar berdasarkan kebutuhan, minat, profil belajar, dan kesiapan siswa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan semua siswa mencapai potensi maksimal mereka. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten. Materi yang diajarkan dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kompleksitas untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan siswa. Misalnya, menyediakan bahan bacaan dengan berbagai tingkat kesulitan atau menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video, artikel, atau infografis. Yang kedua, proses. Metode pengajaran dan aktivitas belajar dapat bervariasi untuk mendukung gaya belajar yang berbeda. Beberapa siswa mungkin lebih suka belajar secara individu, sementara yang lain mungkin lebih menikmati kerja kelompok atau diskusi kelas. Yang ketiga, produk. Hasil atau output pembelajaran juga dapat berbeda. Misalnya, siswa memilih untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui presentasi, esai, proyek, atau tes. Yang keempat, lingkungan belajar. Suasana kelas yang fleksibel dan ramah bagi semua siswa sangat penting. Pengaturan fisik kelas, penggunaan teknologi, serta aturan dan rutinitas kelas untuk mendukung keberagaman siswa. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, penilaian awal. Mulailah dengan mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan profil belajar siswa. Penilaian awal dapat dilakukan melalui tes diagnostik, observasi, wawancara, atau kuesioner. Yang kedua, perencanaan. Rencanakan pelajaran dengan mempertimbangkan variasi kebutuhan siswa. Buatlah rencana yang fleksibel dan terbuka untuk penyesuaian berdasarkan umpan balik dan pengamatan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan. Terapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, atau pembelajaran berbasis masalah. Pastikan ada variasi dalam tugas dan aktivitas yang diberikan. Yang keempat, penilaian berkelanjutan. Lakukan penilaian secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran jika diperlukan. Gunakan berbagai jenis penilaian seperti penilaian formatif dan sumatif, serta penilaian diri dan rekan. Yang kelima, refleksi dan penyesuaian. Terus lakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan sesuaikan strategi berdasarkan hasil refleksi tersebut. Diskusikan dengan siswa tentang pengalaman mereka dan bagaimana pembelajaran bisa lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar optimal. Yang pertama, memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk mengakomodasi keberagaman dalam kelas, baik dari segi kemampuan, minat, maupun gaya belajar siswa. Dengan pendekatan ini, guru dapat yang pertama, menyesuaikan tingkat kesulitan konten. Guru dapat menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Misalnya, siswa yang lebih mahir bisa diberikan tugas yang lebih menantang, sementara siswa yang membutuhkan bantuan lebih dapat diberikan materi yang lebih sederhana. Yang kedua, beragam metode pengajaran. Menggunakan berbagai metode seperti visual, auditori, kinestetik, atau pembelajaran berbasis teknologi untuk menjangkau gaya belajar yang berbeda. Ini membantu siswa untuk menyerap informasi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang ketiga, pilihan dalam menunjukkan pemahaman.
memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bagaimana mereka menunjukkan pemahaman mereka, misalnya melalui proyek, presentasi, esai, atau tes. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Yang keempat, lingkungan belajar yang fleksibel. Mengatur ruang kelas demikian rupa sehingga mendukung berbagai aktivitas belajar, misalnya menyediakan area untuk diskusi kelompok, belajar mandiri, atau kegiatan praktis. Yang kedua, mencapai hasil belajar optimal. Dengan memenuhi kebutuhan individual siswa, pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan kesempatan setiap siswa untuk sukses. Ini tercapai melalui yang pertama, motivasi yang tinggi. Siswa yang merasa bahwa pembelajaran relevan dengan kebutuhan dan minat mereka lebih cenderung termotivasi untuk belajar. Yang kedua, partisipasi aktif. Pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan minat siswa mendorong partisipasi aktif yang berujung pada pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, pengembangan keterampilan yang beragam. Melalui berbagai metode dan pilihan dalam proses belajar, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Dengan melakukan penilaian berkelanjutan, guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran untuk memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kaitan antara modul materi yang dipelajari. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Modul ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya penyesuaian dalam pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa, serta strategi praktis untuk mengimplementasikannya. Modul 1.1, Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang humanis dan berpihak pada anak. Filosofinya menginspirasi pembelajaran berdiferensiasi dengan menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pendidikan, menghormati individualitas mereka, dan memberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Guru penggerak diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menginspirasi dan memimpin praktik pendidikan yang inovatif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu praktik yang dapat diadopsi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan semua siswa. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Visi ini mencakup transformasi pendidikan yang inklusif dan bermakna, di mana setiap siswa mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung visi ini dengan memastikan bahwa setiap siswa menerima pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Modul 1.4, Budaya Positif. Budaya positif adalah fondasi penting untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan yang mendukung, menghargai keberagaman, dan berfokus pada pertumbuhan individu memungkinkan strategi pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dengan sukses. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar individual siswa, meningkatkan keterlibatan, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Modul-modul dalam program pendidikan guru penggerak saling terkait dan saling mendukung dengan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu implementasi praktis dari nilai-nilai dan visi yang diusung oleh program ini. Melalui refleksi dan penerapan prinsip-prinsip dari Ki Hajar Dewantara, peran dan visi guru penggerak, serta budaya positif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memperdayakan bagi semua siswa. Demikian pemaparan koneksi antara materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadilah selalu guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.